Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Silviana, semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara yang didoseni oleh Dr. Dedi Mulyadi SHMH beserta dosen asistennya yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Tadi beliau menjelaskan tentang instrumen pemerintahan. Pengertian instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen, diantaranya instrumen prasarana meliputi alat tulis, menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung, perkantoran, dan lain sebagainya. Instrumen yuridis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya. Struktur norma hukum administrasi negara dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi dan bersifat umum abstrak sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual konkret. Dalam suasana hukum tata usaha negara, kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus dijalankan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja ditemukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tun yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Keseluruhan norma HTUN dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang terkandung dalam TAP MPR undang-undang sampai kepada norma yang paling individual dan konkret yang terkandung dalam penetapan basicing. Untuk mengetahui kualifikasi sifat keumuman dan sifat kekonkretan norma hukum administrasi, perlu diperhatikan objek yang dikenai hukum dan bentuk normanya. Dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu ditujukan, apakah untuk umum atau untuk orang tertentu. Norma hukum secara umum dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak. Yang kedua, norma hukum individual adalah norma hukum yang diajukan untuk dialamatkan kepada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah ditentukan. Yang ketiga, norma hukum abstrak adalah suatu norma yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Yang keempat, norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu lebih nyata. Ada 4 macam norma hukum. Sifat norma hukum, yang pertama norma hukum umum abstrak, yang kedua norma hukum individual konkret, yang ketiga norma hukum umum konkret, yang keempat norma hukum individual abstrak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.